Yuk sekarang kita praktek step by step gimana cara untuk memulai beriklan di Google Ads. Jadi saya akan kasih contoh untuk Google Search dan Google Display. Nanti teman-teman bisa praktekkan, disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing ya. Oke, kita akan share screen dulu untuk lebih detailnya gimana. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat iklan ya, iklan Google Search. Tapi yang menjadi dasarnya dulu adalah kita harus riset kata kunci. Karena untuk membuat iklan Google Search yang berhasil itu didasari dengan riset kata kunci yang udah bener dulu gitu. Jadi kalau memangnya riset kata kunci udah bener, insya Allah nanti peluang lebih banyak leads-nya lebih besar dan kita insya Allah nggak bakal boncos kalau risetnya bener. Jadi kita awali dulu dengan riset kata kunci. Ya, tapi sebelum masuk ke riset kata kunci kita akses dulu untuk ads.google.com karena kita akan pakai tools dari keyword planner yang ada di dalam akun Google Ads. Jadi caranya kita login dulu ke ads.google.com. Lalu kita ke Tools and Setting. Nah, di Tools and Setting kita pilih di bawah Planning ada Keyword Planner. Jadi kita pilih Keyword Planner. Setelah masuk ke Keyword Planner, nanti akan ada beberapa opsi yaitu Discover New Keywords atau Get Search Volume and Forecast. Nah, yang teman-teman pilih adalah Discover New Keyword. Jadi Discover New Keyword adalah Google akan membantu kita mencari keyword-keyword mana yang relevan dengan bisnis kita gitu. Tapi syaratnya kita memberi mereka trigger dulu atau pemicu dulu dengan beberapa kata kunci. Contohnya karena yang kita mau iklankan nih untuk menjadi contoh kasus kita kali ini adalah untuk jasa kargo dan ekspedisi untuk pengiriman. Kita coba menggunakan beberapa kata kunci pancingan dulu ya. Contohnya ini, ekspedisi Surabaya. Oke, atau kata kunci lainnya. Jadi kalau yang di sini, Discover New Keyword ini kita bisa input sampai 10 keyword. Jadi 10 keyword kita masukkan dulu sebagai pemicu agar mendapatkan feedback berupa kata kunci saran dari Google. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, Google akan memberikan kita opsi-opsi untuk kata kunci. Di sini ada banyak ya kata kunci pilihannya. Ada 700 kata kunci. Padahal tadi kita cuma masukkan 3 kata kunci pemicu, tapi Google memberikan kita 700 kata kunci. Nah, dari 700 kata kunci ini, kalau kita cek lagi, di sini bisa kita lihat untuk average monthly search. Jadi kalau kita ngomongin average monthly search itu adalah jumlah pencari bulanan. Nah, ini di atas ini ada Indonesia, ada Google dengan waktu 12 bulan. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kata kunci ekspedisi Surabaya ini pencariannya 1.900 pencarian per bulan. Nah, itu ada Karyati Surabaya 720 pencarian per bulan. Dan di sebelah kanan teman-teman lihat itu ada nominal rupiah ya. Itu menunjukkan untuk biddingnya. Jadi namanya Google Ads itu kan kita based on bidding ya. Jadi ngebidnya itu terendahnya berapa per kliknya. Lalu yang di sebelah kanannya high range itu untuk bid yang tertinggi berapa. Tapi kenyataannya biasanya di lapangan itu angkanya tidak setinggi ini gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut duluan, kok mahal banget ya harga per kliknya ada 31.000. Enggak setinggi ini gitu kalau nanti kita sudah benar-benar running iklan gitu. Kalau ekspedisi itu range-nya kurang lebih harganya sekitaran 1.000 sampai 2.000 sekian lah. 3.000 itu udah tertinggi gitu. Lalu caranya untuk memilih itu ada beberapa cara. Bisa teman-teman pilihin, dicentang aja mana yang mau dipilih, yang mau dipakai untuk kata kunci ya. Atau juga opsi lainnya itu kita bisa mendownload kata kunci ini yang secara manual nanti kita pilihin satu-satu. Karena
Tadi kan kita cuma ngasih ke 3 kata kunci jadi 700 kata kunci oleh Google. Tapi kenyataannya itu nggak semuanya bisa kita pakai. Kadang tuh ada yang mesin merasa ini sesuai kok kata kuncinya, tapi kita sendiri kan yang paling paham produk kita ya. Itu kita menganggap bahwa ini nggak pas gitu, ini harus kita ganti. Makanya harus diganti kalau memang, atau dihilangkan kalau memang tidak sesuai. Oke, saya akan menunjukkan cara kedua, yaitu ini yang biasa saya pakai. Jadi saya lebih nyaman ketika saya download dulu kata kuncinya, saya cek lagi satu persatu kata kuncinya, apakah kata kunci ini udah sesuai atau belum. Yang nggak sesuai saya hilangin aja, karena nanti kalau kita saat setting udah masukin kata kunci yang tidak sesuai, nanti kita malah mengundang orang-orang yang nggak sesuai juga gitu. Jadi kan nggak, jadinya boncos kan. Jadi mendingan di awal itu proses risetnya itu udah bener dulu. Oke, kalau udah, sekarang kita mau praktekkan untuk pembuatan iklan ya. Jadi di Google itu kita masuk awalnya ke All Campaigns, dan teman-teman amatin ya, untuk di Google Ads ini fitur-fitur itu semua di sebelah kiri. Kita create new campaign. Lalu di sini Google menyediakan berbagai, atau Google itu memfasilitasi berbagai jenis goals dari customer atau dari si advertiser. Jadi advertiser ini goalnya apa? Karena kan seperti yang saya udah pernah bicarakan di awal video, bahwa orang itu memiliki berbagai jenis goals dalam beriklan. Ada yang memang mereka beriklan itu untuk mencari konversi. Ada juga yang inginnya web trafficnya lebih kencang. Ada yang mau awareness. Ada yang mau apps, orang yang download apps gitu. Nah, karena di sini saya mau pengennya dapat sales, makanya saya memilih sales, dan Google itu memberi saran bahwa untuk sales itu campaign tabs yang bisa dipakai adalah search, display, shopping, video, smart, dan discovery. Tapi karena produk ini adalah produk kebutuhan ya. Jadi kalau kargo itu kan merupakan produk kebutuhan, di mana orang itu ketika butuh dia akan cari di Google Ads. Ketika butuh dia akan mencari di search engine Google. Lalu harapannya adalah dia bisa menemukan produk kita. Oleh karena itu, saya di sini lebih memilih saya jalan Google Search dulu aja. Gitu, kalau untuk awal-awal pakai. Tapi nanti kedepannya kalau mau ditambah dengan display juga bisa. Oke, nah kita lanjut untuk campaign search. Continue. Oke, pilih website visit, karena saya pengen orang masuk ke website saya. Kita paste langsung di situ. Lalu kita continue. Oke, setelah continue kita kasih nama dulu campaignnya. Sebenarnya untuk pemberian nama ini bebas ya. Bebas, tapi sebaiknya memang yang diatur yang rapih gitu. Misalnya diawali dengan ini jenis campaignnya, apakah search kah, apakah display atau video atau yang lain-lain. Jadi teman-teman di sini harus kasih nama dulu. Oke, nah kalau udah, ini ada pilihan untuk networks, yaitu ada search network dan display networks. Kalau search networks ini lebih kepada jadi Google itu juga bekerja sama dengan partner-partnernya, di mana nanti ketika orang cari kata kunci di partnernya Google, itu iklan kita muncul gitu. Jadi tergantung teman-teman aja. Kalau dirasa memang saya mendingan munculnya di Google aja deh gitu, berarti contrengnya harus dihilangin gitu ya. Terus selanjutnya untuk di sini ada display network. Display network adalah ketika kita memutuskan iklan kita itu tidak hanya muncul di saat orang mencari di search engine Google, tapi juga iklan kita muncul kepada orang-orang yang sesuai, dan itu munculnya di web partnernya Google. Nggak cuma web ya. Kalau web itu contohnya misalnya nih Kumparan atau Kompas atau website-website lain yang memang mereka sudah mendaftar AdSense di situ. Dan nggak cuma munculnya di website, tapi muncul juga di apps. Jadi kalau kita misalnya buka apps yang gratisan gitu, kadang dia muncul. Oke, lalu kita ke location.
kita bisa milih ya, iklan kita nih mau di running atau dilihat oleh siapa aja sih, dan di lokasi mana aja sih gitu ya. Apakah iklan kita mau dipertontonkan ke seluruh Indonesia atau hanya di spesifik tempat-tempat spesifik aja. Misalnya, oh iklan saya nih mau munculnya lokal area aja nih, saya mau menjangkau hanya di Surabaya aja. Berarti kalau memang begitu, teman-teman bisa memilih Surabaya. Oke, nah setelah itu di bawah itu ada opsi penargetan. Nah ini ada perbedaan ya, dan ini teman-teman pilih sesuai dengan fungsinya aja. Kalau yang pertama tuh presence or interest, artinya teman-teman mengiklankan iklan teman-teman ke orang yang posisinya secara fisik ada di tempat itu, dan orang-orang di luar tempat yang dituju tapi memiliki interest terhadap lokasi itu. Atau kalau presence aja, artinya teman-teman hanya mengiklankan ke orang yang physically ada di tempat itu. Oke, terus lanjut ke language. Language itu maknanya adalah kita kan settingan internetnya atau settingan device-nya beda-beda ya. Ada yang settingannya itu English, ada Indonesia. Makanya itu kalau kita setting language itu sebaiknya di dua-duanya, yaitu di English dan Indonesia. Oke, budget ini kita isi tergantung dari kemampuan perusahaan ya. Jadi kemampuan perusahaannya berapa. Misalnya, oke, aku mau start dari 50.000 dulu gitu. Berarti kita isi 50.000. Jadi Google akan spend 50.000 setiap harinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada satu hari kita tuh pencariannya rame banget gitu, Google bisa mengizinkan lebih dari 50.000. Oke, lalu klik. Lalu bidding di sini teman-teman sebaiknya milih yang maximize click dulu awalnya. Oke, lalu disetting untuk maximum CPC bid limit. Kenapa? Itu untuk membatasi kita itu mengizinkan Google itu saat dilelang maksimum biayanya berapa per klik. Karena kalau nggak diisi, teman-teman nanti bisa kena harga tinggi juga gitu kan. Jadi sebaiknya kalau memang ada budget tertentu, kita pasang maksimum CPC bid limitnya. Oke, selanjutnya ini ada satu yang penting juga, ad extension, tapi akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, kalau udah kita save and continue. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ad group ya. Jadi kita membuat ad group. Nah, satu tips untuk ad group adalah teman-teman sebaiknya mengelompokkan kata kunci tergantung dari kelompoknya. Kelompoknya itu contohnya gini. Misalnya saya menjual obat herbal, contoh nih ya. Dia itu ada yang bisa menghilangkan jerawat sama menghilangkan flek. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi sebaiknya teman-teman pisah. Itu untuk ad groupnya agar lebih relevan lagi. Oke, nah di sini di kotak ini muncul kata kunci yang di advise apa yang disuggest oleh Google. Ini bisa muncul sendiri karena dia ngelihat dari list kata dari website kita ya. Tapi make sure teman-teman baca lagi, pastikan kalau semuanya udah sesuai. Kalau nggak ada dihapus, kalau nggak ada yang nggak sesuai dihapus. Oke, kita lanjut ke pembuatan pembuatan iklan. Jadi di sini bentuk iklannya kurang lebih kalau di desktop seperti ini. Ya, di mobile juga beda tampilannya. Jadi teman-teman nanti akan melihat tampilannya seperti ini. Dan di sini yang pertama dilakukan adalah masukkan dulu URL-nya, pastikan sudah betul untuk URL. Oke, kalau misalnya udah betul URL-nya, kita lanjut ke display URL. Apa sih display URL itu? Display URL itu lebih kepada yang kalau teman-teman lihat sebelah kanan ini, dia itu akan mempengaruhi tampilan URL-nya gitu. Jadi kita bisa memasukkan kata-kata kunci atau value-value kita agar orang lebih tertarik untuk ngeklik. Ini contohnya. Jadi www.kalanakargo.com/termurah/tepat waktu. Kira-kira kalau ada yang seperti ini orang tertarik ngeklik nggak? Ya kan? Pastinya kan lebih membuat orang untuk tertarik ngeklik. Jadi saran saya itu teman-teman menggunakan display URL. Lanjut di headline. Jadi di headline itu Google menyediakan
Kalau yang dimunculkan nanti actualnya antara 2 atau 3 headline nantinya. Tapi Google memberikan kita beberapa spot untuk kita bisa isi. Nah, ini salah satu larangan ya. Kita nggak boleh menulis dengan huruf capital semua di Google Ads, di headline itu nggak boleh. Beda dengan iklan Facebook ya. Kalau iklan Facebook biasanya saya ngiklan boleh tuh pakai huruf capital semua. Tapi kalau di Google Ads itu dilarang. Jadi yang diperbolehkan adalah huruf besarnya itu ada di setiap awal kata saja, tidak di semuanya. Dan untuk headline dibatasi hanya 30 karakter. Jadi teman-teman di sini pastikan menulis yang kita nempati diri aja sendiri. Kalau misalnya kita lihat iklan itu, kita tertarik untuk ngeklik nggak gitu. Dan saran saya, tips lainnya adalah make sure di headline itu pakai kata kunci. Jadi paling nggak udah ada kata kuncinya, ada brandingnya, lalu ada promo atau value-nya teman-teman itu apa. Oke. Jadi kalau perlu itu lihat arah kanan ya. Pastikan ini jangan poor sih. Jadi bikin gimana caranya sampai ini nilainya bagus. Gitu. Ini kan ada kayak istilahnya kalau kita nyetir kan ada kayak speedometer ya. Ya, itu jadi acuan kita. Lalu setelah headline yang harus kita isi, oke. Nah, dan di headline itu kita tidak boleh, larangannya adalah menggunakan karakter. Misalnya karakter seperti tanda baca, tanda seru, tanda tanya, itu nggak boleh. Lanjut kita ke deskripsi. Di deskripsi itu kita membuat minimum 2 baris ya, 2 baris deskripsi. Dan per baris deskripsinya itu ada 90 karakter. Kalau untuk tipsnya di deskripsi itu ya tetap ya, kuncinya adalah di kata kunci. Jadi teman-teman itu harus masukin kata kunci, ujung-ujungnya semua tuh kata kunci ya. Jangan lupa isi juga untuk yang deskripsi keduanya, kita isi juga. Oke, kalau udah diisi, isinya tuh apa aja sih? Isinya bisa menjelaskan kelebihan teman-teman, ya kan? Atau bisa juga memberikan gimmick-gimmick apa gitu. Yang penting orang tuh nanti tertarik untuk masuk ke website kita dulu. Tuh. Jadi untuk biar CTR-nya bagus juga, atau click through rate-nya. Jadi rasio klik dibagi dengan rasio tayangnya tinggi juga. Oke, nah kalau memang udah kita done ya, kita done, selesai, kita save dulu. Oke, kalau udah kita publish. Oke, kita publish. Oke, kalau sementara untuk pembuatan iklannya caranya seperti itu ya. Jadi kita udah berhasil membuat satu campaign dengan satu ad group dan satu iklan. Oke, sekarang waktunya praktek. Silahkan teman-teman praktekkan apa yang sudah saya share di kesempatan kali hari ini. Terus udah itu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan aja di level campaign. Nah, setting ini apa? Misalnya di website kita nih. Di website kita tuh ada beberapa page. Nah, page-nya mana aja kita buka satu-satu.